Shalom, salam sejahtera. Senang kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dalam YouTube channel saya di Andri Namaban Channel. Pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan untuk khotbah minggu di tanggal 14 Februari 2021. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara, minggu hari ini dinamakan dengan Minggu Estomehi. Estomehi artinya jadilah bagiku gunung batu perlindungan. Mazmur 31 ayat 30b. Minggu inilah hari minggu terakhir sebelum memasuki minggu-minggu masa Prapaskah yang akan dimulai dengan minggu depan. Masa-masa itu ada 7 minggu hingga tiba pada minggu Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa disebut 7 minggu? Ini bisa berkaitan dengan angka 7 sebagai simbol kesempurnaan, di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, dan hari yang ke-7 Allah berhenti dari segala pekerjaannya dan memberkati hari ke-7 itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita sukacita firman Tuhan buat kita pada saat ini tertulis dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang yang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang dipikirkannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian pembacaan firman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan diangkat dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6, mengangkat topik pelayan Tuhan yang setia. Kita akan belajar tentang sosok Paulus di 2 Korintus ini, yang dimana Paulus merupakan surat 2 Korintus ini merupakan jawaban atas tuduhan atas pelayanan Paulus. Paulus memproklamasikan pelayanannya dan mengembalikan atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya terhadap pelayanannya, yang kemudian akan mendapatkan pertentangan, dan orang-orang yang menentang akan menyesal dengan apa yang diperbuatnya. Paulus menunjukkan keyakinannya di dalam pemberitaan Injil, bahwasanya apa yang dirasakan oleh Paulus dihalaminya, dihayatinya, dan dihidupinya oleh karena kemurahan hati Tuhan belaka. Karenanya Paulus dalam tim melihat diri mereka tidak mampu melakukan tugas pelayanan ini kalau Kristus Yesus tidak hadir di dalam pelayanan ini sendiri. Kalau Kristus Yesus menjadi fokus dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Paulus tidak takut sedikit pun terhadap para pemfitnah akan apa yang diberitakan oleh Paulus, tetapi Paulus yakin bahwasanya Injil Kristus bersama dengan rekannya itulah membuat mereka menjadi berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Paulus yang penuh dengan keyakinan memberitakan Injil ini, Injil kerajaan sorga ini, adalah memiliki tujuan agar orang-orang Korintus memiliki keselamatan seperti Paulus. Paulus memiliki keyakinan dalam pemberitaan Injil ini tentang kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Dan Paulus tentunya tidak memuji diri dalam surat-suratnya. Dia memuji akan kebaikan Tuhan yang mereka sangka
hanya untuk menunjukkan diri Paulus sendiri. Paulus menyadari bahwa pelayanan itu bukan tugas yang mudah semata, tetapi itu karena kemurahan Allah. Paulus bersama rekan kerjanya banyak menghadapi masalah-masalah dalam pelayanan tersebut, terutama dalam menghadapi jemaat Korintus. Bahkan di luar jemaat Korintus sering menuduh yang bukan-bukan, yang membatalkan Paulus bukanlah rasul yang dipilih Tuhan. Paulus meyakini bahwa Allah lah yang menyediakan tempat pelayanan baginya untuk mereka bekerja bagi Kristus, sehingga Paulus tidak pernah tawar hati sekalipun banyak masalah yang dia hadapi. Karenanya dalam teks ini Paulus menjelaskan pelayanannya berdasarkan oleh karena kemurahan Allah semata yang dipercayakan kepada orang yang dilayakkan oleh Tuhan dari orang-orang yang tidak layak tadinya. Saudara-saudara, Paulus tidak tawar hati meskipun dalam pelayanannya banyak mendapatkan rintangan, sebab ia sadar bahwa pelayanan pemberitaan Kristuslah yang begitu mulia. Maka menjadi pelayan Injil merupakan kehormatan yang berasal dari kemurahan Allah semata. Karena apa? Ada dua hal. Pertama, kesadaran inilah membangkitkan dua hal. Yang pertama, ketegasan untuk tidak menodai pelayanan yang mulia dengan tindakan atau motivasi yang tidak murni. Yang kedua, bersungguh-sungguh agar Injil dapat diberitakan sehingga membuat pendengarnya dapat memahami dengan benar tentang Kristus Yesus Tuhan. Inilah Injil keselamatan. Inilah Injil satu-satunya dengan cara Allah yang menyelamatkan. Itu sebabnya istilah menyerahkan diri yang dipakai dalam pemahaman teks ini itu berarti berserah kepada Kristus demi pelayanan untuk kemuliaan Tuhan semata. Saudara-saudara, sebagai yang menerima Injil tentang Kristus Yesus, dia menghidupinya. Ia berani menyatakan kebenaran Allah untuk menolak hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Ia berani menolak hal-hal yang berlawanan dengan Injil Kristus, dengan hal-hal yang tersembunyi, yang memalukan Allah. Paulus membenci perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, perbuatan-perbuatan yang tersembunyi. Mengapa? Karena kota Korintus itu masih hidup di dalam hubungan seks yang terlarang. Orang-orang Korintus malu mengakui perbuatan daging yang memalukan kehidupan kekristenan ketika itu, sehingga Paulus berani untuk menolak hal-hal yang tersembunyi tersebut. Karenanya orang Korintus yang kebanyakan mengikuti hawa nafsu yang hanya menyenangkan atas tubuhnya sendiri, karena ini adalah memalukan bagi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, karena di hadapan Allah dosa adalah kekejian dan penghinaan terhadap Allah sendiri, kekudusan Allah sendiri. Allah membenci dosa karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Paulus tidak berusaha untuk memajukan kepentingan duniawinya atau mencari kemuliaan bagi diri sendiri sebagai rasul. Sebaliknya, hanya Yesuslah yang diberitakannya dalam pemberitaan mereka selama pelayanan. Karenanya orang yang tidak percaya akan terang Injil Kristus ini adalah orang-orang yang masih mempercayai berhala, orang-orang yang masih hidup dalam pencamburan dan perselisihan. Karena perkataan ilah di zaman ini menunjukkan kepada iblis yang tidak tunduk kepada Yesus Kristus, yang berada di bawah kekuasaan iblis. Dia membutakan mereka terhadap kebenaran dan kemuliaan Allah agar mereka tidak mendapatkan keselamatan. Itulah sebabnya saudara-saudara, Paulus memberitakan Injil sehingga Roh Allah dapat mengangkatnya, sehingga Roh Allah dapat mengangkat selubung atau tabir di dalam kehidupan orang-orang Korintus. Paulus dapat menjelaskan tentang ilah zaman yang berhubungan dengan keselamatan itu sendiri, karena Paulus menjelaskan bahwa karena ilah zaman inilah berhubungan dengan pelayanan pemberitaan Injil yang berulang kali, namun mereka lebih suka mengikuti keinginan atau hawa nafsu. Paulus mengingatkan orang-orang Korintus untuk hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Apa yang mau dipesankan firman Tuhan buat kita pada saat ini? Ada 3 hal. Yang pertama, bahwasanya pelayanan adalah anugerah Allah semata. Bahwasanya pelayanan adalah panggilan Allah yang dilayakkan oleh Allah untuk masuk dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Itu adalah kedaulatan Allah.
Karena pelayanan harus dipahami sebagai milik Tuhan. Karena pelayanan harus memiliki integritas. Karena pelayanan yang menolak segala sesuatu yang tersembunyi dan memalukan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tetapi pelayanan di dalam Tuhan, dia berani untuk menyatakan kebenaran itu sendiri. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bahwa dalam pelayanan pastilah ada tantangan. Tantangan itu ditunjukkan dengan istilah-ilah zaman. Karena yang kita hadapi bukanlah darah daging. Di dalam Efesus 6 ayat 10, karena takut akan Tuhan, itulah kekuatan kita. Itulah menjadi dasar Paulus untuk melakukan perkabaran Injil itu, menjadi hamba Tuhan yang setia dalam tugas pelayanan yang menghadapi ilah-ilah zaman ini. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini, kita diajak sebagai orang Kristen yang memberitakan firman keselamatan Tuhan, terang kasih Tuhan, dengan cara kita tidak memasyurkan diri kita sendiri, tidak mencari nama, tidak mencari panggung, dan yang kita beritakan hanya semata adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena biarlah Kristus yang semakin tinggi dan kita semakin kecil. Biarlah Kristus yang menjadi di depan dan di muka, dan kita hanyalah di balik salib Kristus. Inilah menjadi semangat dalam pelayanan kesetiaan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan. Karenanya, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, marilah menjadi percaya di dalam terang Injil Kristus dan meninggalkan ilah-ilah zaman ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah pemberitaan firman ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa terkasih di dalam nama Yesus Kristus, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kepadamu ya Raja atas segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, sembah sujud pada saat ini, mengucap terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan menjadi terang Injil dalam kehidupan semangat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.